apa? Apa yang saya jalankan untuk kalian, untuk bangsa dan negeri ini, seperti tadi saya bilang, saya sudah sumpah sama Bung Karno, adalah Satyam Eva Jayate, karena kebenaranlah yang akan menang. Jadi dengan pernyataan ini kita bisa tafsirkan bahwa Ibu Mega punya jalan lain terkait dengan 2024. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan menurunkan Pak Jokowi, pemilu tanpa Jokowi, jelas PDI akan di barisan terdepan untuk menghalangnya. Tidak benar itu, ya kan? Terkait Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang selalu sejauh ini bersikap tenang, ya, tapi di dalam ketenangannya itu Ibu Mega terkandung kematangan strategi. Saya kira saya tidak kaget ya Ibu Mega mengeluarkan pernyataan keras ini. Sebelumnya dalam kasus ide 3 periode, ya, termasuk juga penundaan pemilu, kalau tidak ada Ibu Mega mungkin sudah terjadi perubahan konstitusi. Tetapi karena bagaimanapun dengan deklarasi tanda kutip perang secara terbuka ini, maka suka tidak suka PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo yang diusung oleh Ibu Mega itu punya potensi kehilangan loyalis Jokowi non PDI Perjuangan. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Melihat video di YouTube bagaimana Megawati berpidato, jadi teringat pidato-pidato Bung Karno pada masa itu. Ada gelora kebangsaan, nasionalisme, dan suara seorang negarawan, dan ibu bangsa yang begitu menggema. Berpuluh tahun partai yang dipimpinnya dikecilkan lalu digoyang dan dipecahkan, namun Partai Demokrasi Indonesia tetap pada perjuangan mereka. Megawati bukanlah pendiri Partai Demokrasi Indonesia. PDI berdiri tahun 1973, yang merupakan gabungan dari beberapa partai lain. PDI pertama kali dipimpin oleh Muhammad Isnaini. Dengan berkembangnya semangat rehabilitasi, nama Soekarno yang merupakan proklamator dan juga pencetus Pancasila. Pada masa kepemimpinan Surjadi di tahun 1986, mulailah diadakan pendekatan terhadap keluarga Soekarno dengan mengajak Megawati Soekarno Putri dan juga Guru Soekarno Putra untuk bergabung dalam PDI. Dalam pemilu 1987, PDI mendapatkan sambutan positif baik dari kaum Soekarnois atau PNI dan terutama juga golongan pemilih muda pemula. Namun terpilihnya Megawati menjadi ketua PDI di tahun 1993 ini menakutkan rezim Soeharto. Megawati didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang kemudian mengembalikan kepemimpinan PDI pada Surjadi sebagai Ketua Umum PDI. Memilik sejarah perjalanan perjuangan Megawati untuk menegakkan apa yang dicita-citakan ayahanda. Megawati benar-benar mengais-ngais untuk kembali menyatukan seluruh kader dan pendukung partainya yang sempat terpecah belah. Hingga akhirnya pada tahun 1999, PDIP menduduki peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151 kursi. Kedewasaan Megawati dalam memimpin kader dan pendukung partainya yang tersebar di seluruh Indonesia membuatnya sadar akan tuntutan proses regenerasi kepemimpinan dalam tubuh partai berlogo banteng ini. Maka tatkala Bu Megawati sudah mulai keluar kepalang tangannya dan memekikan kata perlawanannya terhadap berbagai kecurangan dan kesewenang-wenangan yang ada, partai-partai besar berkumpul jadi satu pun akan dengan mudah diseruduknya. Ini semua akan bisa terjadi sebab Ibu Megawati lahir bukan dari kepemimpinan modal, melainkan dari kepemimpinan ide-ide revolusioner. Di sini tidak membela PDIP, namun sejarah membuktikan bahkan ketika kantor PDI pimpinan Ibu Megawati hendak diserang oleh rezim Orde Baru di peristiwa kudeta 27 Juli sebagai peristiwa kuda tuli, seorang perempuan putri presiden pertama itu tidak ada kata menyerah dan bersembunyi, bahkan tidak berhenti untuk berbicara.
Kini setelah berpuluh tahun sudah tak melihat lagi orasi Megawati, betapa putri proklamator Bung Karno itu mulai menunjukkan ketegasan moralnya lagi. Bahwa kesewenang-wenangan dan segala jenis kecurangan penguasa harus dilawan. Dahsyat. Yang menariknya lagi, Megawati sekarang dihadapkan dengan koalisi gemuk yang dikomandoi oleh beberapa pria. Mampukah satu wanita tangguh melawan derasnya kekuatan koalisi Indonesia Maju? Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut telah memerintahkan kadernya untuk memperkuat dukungan untuk bakal calon presiden atau capres Ganjar Pranowo di akar rumput. Seluruh kader PDIP melawan pemerintahan Orde Baru. Pahit getirnya sejarah tersebut justru menjadi modal untuk memperkuat mental perjuangan dalam memenangkan Ganjar. Melihat video di YouTube bagaimana Megawati berpidato, jadi teringat pidato-pidato Bung Karno pada masa itu. Ada gelora kebangsaan, nasionalisme dan suara seorang negarawan dan ibu bangsa yang begitu menggema. Berpuluh tahun partai yang dipimpinnya dikecilkan lalu digoyang dan dipecahkan. Namun Partai Demokrasi Indonesia tetap pada perjuangan mereka. Megawati bukanlah pendiri Partai Demokrasi Indonesia. PDI berdiri tahun 1973 yang merupakan gabungan dari beberapa partai lain. PDI pertama kali dipimpin oleh Muhammad Isnaini. Dengan berkembangnya semangat rehabilitasi, nama Soekarno yang merupakan proklamator dan juga pencetus Pancasila pada masa kepemimpinan Surjadi di tahun 1986, mulailah diadakan pendekatan terhadap keluarga Soekarno dengan mengajak Megawati Soekarno Putri dan juga Guru Soekarno Putra untuk bergabung dalam PDI. Dalam pemilu 1987, PDI mendapatkan sambutan positif baik dari kaum Soekarnois atau PNI dan terutama juga golongan pemilih muda pemula. Namun terpilihnya Megawati menjadi ketua PDI di tahun 1993 ini menakutkan rezim Soeharto. Megawati didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996 yang kemudian mengembalikan kepemimpinan PDI pada Surjadi sebagai Ketua Umum PDI. Memilik sejarah perjalanan perjuangan Megawati untuk menegakkan apa yang dicita-citakan ayahanda. Megawati benar-benar mengais-ngais untuk kembali menyatukan seluruh kader dan pendukung partainya yang sempat terpecah belah. Hingga akhirnya pada tahun 1999, PDIP menduduki peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151 kursi. Kedewasaan Megawati dalam memimpin kader dan pendukung partainya yang tersebar di seluruh Indonesia membuatnya sadar akan tuntutan proses regenerasi kepemimpinan dalam tubuh partai berlogo banteng ini. Maka tatkala Bu Megawati sudah mulai keluar kepalang tangannya dan memekikan kata perlawanannya terhadap berbagai kecurangan dan kesewenang-wenangan yang ada. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.